Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, saya Mailisa dengan NIM 25183040P akan mempresentasikan dashboard keselamatan pasien untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Yulizar MNS. Baik, langkah pertama kita akan membahas mengenai latar belakang tersebut. Sekitar 20 tahun insiden keselamatan pasien menjadi masalah serius di berbagai negara. Menurut WHO, keselamatan pasien ini merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan global. Data dari Institute of Medicine tahun 2020 menunjukkan ada sekitar 98.000 kematian di Amerika Serikat yang disebabkan oleh kesalahan medis yang sebenarnya dapat dicegah. Selanjutnya ada data tahun 2019 mengungkapkan 7.465 kejadian keselamatan pasien di Indonesia. Di antaranya 32% atau 80 kasus yang mengalami cedera serius dan 68% atau 171 kasus yang mengalami kematian. Nah, dari data tersebut, sekitar 2.877 rumah sakit yang terintegrasi, hanya 12% saja rumah sakit yang melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya ada distribusi kejadian keselamatan pasien di Indonesia tahun 2018 yang paling tinggi berada di Provinsi Jakarta yaitu sebesar 37,9%, Jawa Tengah 15,9%, Daerah Istimewa Yogyakarta 13,8%, Jawa Timur 11,7%, Sumatera Selatan 6,9%, Jawa Barat 2,8%, Bali 1,4%, Sulawesi 0,69% dan Aceh sebesar 0,68%. Dari data dan juga fenomena kejadian tentang insiden keselamatan pasien tersebut, rendahnya pelaporan bukan berarti tidak terjadinya kejadian, tetapi bisa disebabkan karena sistem pelaporannya yang masih manual, sehingga pelaporan untuk pencaharian datanya membutuhkan waktu yang lama, mengakibatkan pelaporannya itu yang tertunda bisa menjadi tidak dilapor. Oleh karena itu, di sistem dan juga era sekarang saat ini kita membutuhkan sistem pendokumentasian secara terkomputerisasi, yaitu salah satunya menggunakan sistem dashboard. Nah, apa sih itu dashboard? Nah, sebelum kita membahas dashboard, kita akan membahas rumusan masalah dari dashboard keselamatan pasien ini. Yang pertama, apa yang maksud dengan dashboard keselamatan pasien? Bagaimana peran dashboard keselamatan pasien dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan? Selanjutnya, apa saja kendala dalam penerapan dashboard keselamatan pasien? Dan bagaimana upaya optimalisasi penggunaan dashboard keselamatan pasien dalam pelayanan keperawatan? Nah, yang pertama kita akan membahas dari definisi dashboard itu sendiri. Menurut Edi dan Lazuardi 2022, dashboard merupakan sebuah sistem teknologi informasi yang digunakan sebagai alat untuk pemantauan kinerja dan penyajian informasi. Dia menyajikan data secara visualisasi dalam berbagai format, termasuk indikasi visual, diagram, grafik, bahkan tabel. Dia juga menampilkan data agregat untuk tujuan tertentu, menampilkan data yang sudah dirangkum dan mudah ditemukan. Selanjutnya, rekam medis yang akurat dan komprehensif bisa menurunkan kemungkinan kesalahan pemberian obat, kesalahan diagnosis, bahkan bisa membantu tenaga medis untuk memahami kondisi yang dibutuhkan oleh pasien. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati 2023, terdapat 5 jenis insiden keselamatan pasien. Yang pertama ada kejadian tak terduga, contohnya pasien jatuh dari tempat tidur hingga menyebabkan fraktur. Yang kedua ada kejadian hampir cedera, yaitu perawat hampir salah memberikan obat tetapi sebelum diberikan dia sudah menyadarinya. Nah, yang ketiga ada kejadian tidak menimbulkan cedera, yaitu contohnya seperti sudah memberikan obat tetapi obat tersebut tidak menimbulkan efek samping terhadap
pasien, pemberian obat yang salah namun tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya ada kejadian potensial menimbulkan cedera. Kejadian potensial menimbulkan cedera ini contohnya seperti lantai yang licin tetapi tidak diberikan tanda peringatan bahwa lantai itu licin. Kemudian ada kejadian sentinel, yaitu kejadian KTD yang menyebabkan kematian, contohnya seperti salah transfusi darah, salah juga prosedur dalam operasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran dalam meningkatkan mutu pelayanan dashboard. Nah, menurut sebuah studi oleh Susilawati 2025, dia menunjukkan bahwa dashboard ini menampilkan data kinerja secara real time, menampilkan data kinerja secara menyeluruh. Di dalam sebuah sistem dashboard nanti ada beberapa data seperti data kejadian tidak terduga, ada data pemberian obat kepada pasien, data kunjungan, dan data daftar riwayat penyakit pasien. Nah, selanjutnya dia bisa memfasilitasi akses cepat ke informasi yang sangat penting. Nah, selanjutnya bisa memungkinkan manajemen untuk mengawasi kinerja rumah sakit secara keseluruhan. Nah, sebuah studi yang dilakukan oleh Muna pada tahun 2024 di Rumah Sakit Pertamedika Umi Rosnati di Banda Aceh tentang penerapan standar keselamatan pasien dan penurunan kasus kejadian keselamatan pasien menunjukkan hasil yang berhubungan. Nah, yang mana dari studi ini kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan dashboard dan pengembangan dashboard mungkin menjadi langkah awal dari penurunan tingkat kejadian keselamatan pasien ini. Kita bisa memanfaatkan dashboard untuk memantau dan mengevaluasi dari data-data dan kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan apa saja dalam pengelolaan dashboard. Nah, menurut Edi dan Lazuardi 2022, yang pertama ada tantangan dengan sumber daya manusia, di mana di sini para petugas medis mungkin tidak memahami bagaimana cara penggunaan dashboard itu sendiri, tidak memahami bagaimana cara membaca sistem dashboard. Nah, selanjutnya ada tantangan dengan input data yang terlambat. Bisa jadi dikarenakan keadaan yang mendesak menyebabkan sang petugas itu tidak langsung mencatat data yang telah didapatkan ke dalam dashboard, hingga menyebabkan kelupaan nantinya dan tidak jadi dimasukkan dalam sistem. Kemudian data di dashboard ini tidak dapat menampilkan perbandingan di antara tahun pertama dan tahun kedua. Dia tidak bisa menampilkan perbandingan antara kasus dengan kasus, apakah dia meningkat ataupun menurun. Kemudian ada validasi data. Ini menjadi salah satu juga hambatan dalam sistem dashboard. Selanjutnya ada kesalahan dalam input data. Bisa jadi salah nama pasien, salah nomor rekam medis, dan lainnya. Kemudian ada duplikasi data. Bisa jadi sang petugas yang tidak hati-hati bisa memasukkan data pasien yang sama 2 kali. Kemudian waktu pembuatan yang lama disebabkan karena jaringan internetnya yang kurang bagus. Nah, kemudian menurut Hardiansyah 2023, yang menjadi hambatan dalam penerapan dashboard ini, yang pertama itu kualitas data yang dimiliki organisasi bervariasi dari satu basis data ke basis lainnya. Nanti dashboard ini dia harus menghubungkan antara data-data tersebut menjadi dalam satu kesatuan. Nah, informasi yang disampaikan harus dalam bentuk yang mudah dipahami, bisa bentuk grafik atau berbentuk tabel-tabel. Nah, di poin selanjutnya kita akan membahas upaya optimalisasi penggunaan dashboard keselamatan pasien. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Edi dan Lazuardi 2022 dan penelitian Hardiansyah 2023 menunjukkan bahwa upaya pertama dilakukan pelatihan tenaga kerja yang sesuai. Tenaga kesehatan tersebut dilatih bagaimana cara mengolah sistem dan mengolah data yang ada di dalam dashboard hingga tidak terjadinya pengurangan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada validasi otomatis dan SOP input data yang jelas. Nah, validasi otomatis ini contohnya seperti sistem dashboard itu nanti misalnya dibuat
dalam satu kolom itu berapa jumlah kasus pasien hari ini yang menderita penyakit tertentu. Nah, jika diminta angka, dia tidak bisa diisi dengan huruf. Jadi secara otomatis sudah tidak bisa diisi dengan huruf, berarti harus angka. Kemudian jika ada kolom yang kosong, itu akan ada peringatan ataupun data tidak tersimpan dan diberi warna merah. Itu adalah salah satu cara untuk pengembangan dan optimalisasi penggunaan dashboard. Kemudian SOP input data yang jelas ini maksudnya setiap kita mendapatkan kasus-kasus tertentu dan kasus yang baru itu harus diinput sesuai dengan SOP. Kapan waktu kejadiannya, siapa yang menginputnya, dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian meningkatkan infrastruktur jaringan. Mungkin dari pihak rumah sakit nanti akan menggunakan dashboard ini diharapkan bisa menggunakan jaringan ataupun internet yang lebih stabil. Harus memastikan agar jangan ketika kita memasukkan data tersebut tidak dapat diterima di sistem dashboard diakibatkan karena jaringannya yang terputus. Kemudian mengintegrasikan dashboard dengan sistem informasi rumah sakit, yaitu kita hubungkan dashboard ini dengan sistem-sistem lain seperti sistem administrasi, sistem pencatatan kasus pasien dan rekam medis pasien itu dihubungkan, sehingga saat dibuka sistem dashboard ini mungkin mengetik salah satu nama pasien, dia akan muncul beberapa pilihannya, baik dari administrasi, diagnosanya, rekam medisnya, dan hasil labnya itu sudah ada dalam satu sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada pengembangan sistem dashboard. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, mereka mengembangkan sistem dashboard ini. Yang pertama ada penelitian Anam et al. 2025. Dia mengembangkan dashboard dengan berbasis web untuk mencatat kejadian keselamatan pasien dengan menggunakan metode framework Laravel dan Agile Development. Kemudian ada penelitian Miranda, dia menggunakan prototype business intelligence dan performance dashboard, di mana dia ini berfungsi untuk melacak aktivitas di rumah sakit. Selanjutnya ada penelitian dari Pestana et al. 2020. Nah, dia menggunakan dashboard untuk memantau informasi produktivitas rumah sakit tersebut. Dan juga dari hasil pemantauan tersebut nanti bisa diambilnya sebuah keputusan. Nah, kemudian Sadhu et al. 2023 dia melibatkan dokter dalam pembuatan dashboard, di mana data yang digunakan nanti adalah data denyut jantung. Selanjutnya ada penelitian Tejemlas et al. 2023. Nah, dia mengembangkan dashboard menjadi clinical dashboard. Jadi dia akan menunjukkan data-data kejadian yang tidak diinginkan. Contohnya seperti data kematian 30 hari setelah dia keluar dari rumah sakit, kemudian data penyakit kanker 5 tahun, itu yang dicatat di clinical dashboard oleh Tejemlas. Nah, berdasarkan materi tentang dashboard keselamatan pasien, dapat disimpulkan bahwa dashboard ini merupakan bagian penting dari sistem informasi keperawatan yang berfungsi memantau dan meningkatkan mutu pelayanan secara real time, secara menyeluruh, sehingga mendukung pengambilan sebuah keputusan yang lebih cepat dan tepat. Meskipun implementasinya di beberapa penelitian terbukti meningkatkan efektivitas manajemen data dan standar keselamatan pasien, tetapi masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemudian ada masalah kualitas dan integrasi data, serta infrastruktur teknologi yang belum optimal. Nah, oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem yang terstruktur, peningkatan kompetensi tenaga kerja, perbaikan kualitas data, dan penguatan infrastruktur teknologi informasi agar dashboardnya nanti dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan standar perawatan medis. Nah, ini ada beberapa jurnal dan buku yang saya ambil untuk mendapatkan materi tentang dashboard keselamatan pasien. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard keselamatan pasien. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Dan dengan adanya penyampaian materi dashboard ini mungkin akan menambahkan wawasan kita dan kita terapkan untuk pengembangan dashboard untuk memudahkan mencatat insiden keselamatan pasien sehingga kita dapat lebih membantu dalam pelayanan kesehatan.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.